Bayangkan, di sebuah pertemuan tingkat tinggi di Asia Tenggara, para delegasi berdiri dan berbicara, bukan dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia. Apakah mungkin bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa ASEAN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nuraini Putri dengan NIM 12124 dari program studi S1 Akuntansi. Di sini, saya akan mengajak Anda sekalian untuk mengeksplorasi tentang pertanyaan penting dan relevan di era globalisasi ini. Dari Nusantara ke Asia Tenggara, bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Kita akan membahas tentang kekuatan bahasa Indonesia, implementasi bahasa Indonesia di kawasan ASEAN, dan tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi data, serta pengembangan kerjasama sosial dan politik antar negara anggotanya. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan 11 negara. Bahasa sendiri memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antar negara yang memiliki perbedaan bahasa dan budaya. Dalam konteks organisasi regional seperti ASEAN, integrasi anggotanya menuntut adanya keseragaman dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan bahasa bersama yang dapat mempermudah berbagai hal seperti transaksi, penyusunan dokumen kerjasama, dan kegiatan administratif lainnya. Mengingat ASEAN terdiri dari negara-negara dengan bahasa utama yang berbeda, maka penetapan bahasa bersama menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kelancaran interaksi komunitas regional ini. Saat ini, bahasa resmi yang digunakan dalam komunikasi antar negara ASEAN adalah bahasa Inggris. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya semangat regionalisme, muncul wacana untuk mengangkat salah satu bahasa di kawasan ini sebagai simbol identitas ASEAN. Dan bahasa Indonesia merupakan kandidat yang kuat. Mengapa bahasa Indonesia? Pertama, karena bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang banyak. Jumlah penutur bahasa Indonesia hingga 270 juta penutur, menjadikannya sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia dan bahasa terbesar di ASEAN. Yang kedua, karena status ekonomi dan sosial Indonesia yang besar, menjadikan banyak investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. Hal ini mendorong semakin banyak orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Ketiga, karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sepenuhnya belum digali, membuat banyak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia dan membuat para masyarakat asing yang ingin meneliti ataupun yang tertarik dengan kekayaan alam Indonesia menyadari bahwa bahasa Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Namun tentu saja, di balik adanya potensi yang kuat, ada pula tantangan yang dihadapi oleh bahasa Indonesia. Pertama, kurangnya sumber daya pendidikan. Di banyak negara ASEAN yang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia, masih ada kendala dalam hal bahan ajar. Banyak lembaga atau sekolah yang masih menggunakan buku atau materi yang sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa maupun budaya Indonesia saat ini. Hal ini harus diatasi dengan menyusun kurikulum yang selaras dengan standar internasional dan tetap menyesuaikan kebutuhan lokal di negara-negara tempat bahasa Indonesia tersebut diajarkan. Kedua, dominasi bahasa global lainnya. Indonesia harus berkompetisi dengan bahasa-bahasa global seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol. Saat ini, bahasa Inggris sudah resmi menjadi bahasa ASEAN. Hampir semua negara anggota ASEAN menggunakan bahasa Inggris untuk pertemuan resmi, dokumen, hingga pendidikan tinggi. Menggeser posisi ini bukanlah hal yang mudah, karena bahasa Inggris sudah dianggap netral dan diterima secara internasional. Hal ini bisa diatasi dengan mengadakan festival yang memamerkan budaya dan bahasa Indonesia di kancah internasional untuk menarik perhatian bahwa bahasa Indonesia juga memiliki potensi yang sama dengan bahasa global lainnya. Selain itu, di era globalisasi ini kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan mengenalkan bahasa Indonesia ke audiens secara luas untuk menarik mereka mempelajari bahasa Indonesia. Ketiga, karena persepsi banyak orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipelajari. Beberapa dari mereka menganggap bahwa struktur bahasa Indonesia berbeda dari bahasa ibu mereka, atau mereka beralasan bahwa bahasa Indonesia memiliki kata serapan dan bentuk kata yang membingungkan. Selain itu, masih banyak yang beranggapan bahwa bahasa Inggris lebih menguntungkan secara ekonomi dan karir karena digunakan secara luas untuk bisnis internasional, teknologi, dan pendidikan tinggi.
Untuk mengubah persepsi ini diperlukan seminar dan webinar internasional yang membahas tentang pentingnya dan manfaatnya mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh implementasi bahasa Indonesia di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah program BIPA. Program ini merupakan bentuk nyata dari penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri, khususnya di kawasan ASEAN. Program ini dirancang untuk mendukung pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia kepada warga negara asing yang tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Menariknya, di setiap tahunnya permintaan terhadap tenaga pengajar BIPA terus meningkat. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos merupakan tujuan utama penyebaran program ini. Yang kedua adalah diplomasi pertahanan di kawasan ASEAN. Dalam forum-forum seperti ASEAN Political Security Community atau APSC dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus, Indonesia aktif mendorong kerjasama regional di bidang pertahanan. Lewat keterlibatannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi militer. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran koordinasi serta memperkuat posisi strategis Indonesia dalam kerjasama keamanan kawasan. Dua contoh ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berkembang di pendidikan, tetapi juga mulai diakui dalam diplomasi dan pertahanan. Ini menjadi langkah penting menuju pengakuan yang lebih luas terhadap bahasa Indonesia di tingkat regional. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan simpulan dan juga saran-saran agar upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Kesimpulan yang dapat saya tarik, bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN karena memiliki beberapa faktor pendukung, diantaranya jumlah penutur yang sangat besar, ekonomi terbesar di ASEAN, serta pengaruh budaya Indonesia yang luas di kawasan. Tantangan seperti dominasi bahasa Inggris dan perlu dukungan politik yang masih ada, namun dengan strategi yang lebih tepat, potensi ini dapat diwujudkan. Dan saran-saran upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN yang pertama adalah pemerintah perlu memperkuat diplomasi budaya dan bahasa di tingkat ASEAN. Yang kedua adalah promosi dan pengajaran bahasa Indonesia di negara-negara ASEAN harus ditingkatkan. Ketiga, kerjasama antar negara ASEAN perlu diperkuat untuk mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Yang keempat adalah perlu kampanye internasional untuk menunjukkan nilai-nilai strategis dan budaya Indonesia. Semoga bahasa Indonesia tidak hanya dikenal, tetapi digunakan secara luas sebagai bagian dari identitas regional ASEAN. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.